Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia.
bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Bagaikan air sirami tanah bersama rasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku. Damai di jiwaku, lembut indah tutur kata-Mu. Terang jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataan-Mu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janji-Mu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Ku ingin selalu mendengar suara-Mu, dan ku renungkan setiap waktu, sebab Kau milikku. Untuk selamanya, sampai selamanya, perkataan
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat dan simpatisan GKI Sarua Indah yang dikasihi Tuhan. Ibadah online pada hari ini, Minggu 27 September 2020 dengan tema Mentalitas Menyalahkan akan dilayani oleh Pendeta Thomas Kartomo, MTH, Pendeta Konsulen GKI Sarua Indah. Majelis Jemaat GKI Sarua Indah mengucapkan selamat beribadah, Tuhan memberkati. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Mari menyanyikan syukur bagi Tuhan yang Maha Besar, yang mengasihi dan yang setia kepada manusia ciptaannya yang lemah. Kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 4, bait 1, 5, dan 6. Hai mari sembah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam sejahtera Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Salah menyalahkan sudah menjadi sifat manusia sejak manusia pertama diciptakan. Adam menyalahkan Hawa dan Hawa menyalahkan ular ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Kita menyalahkan orang lain dan keadaan ketika kita tertimpa kesulitan. Hal itu lebih mudah dilakukan ketimbang mengakui bahwa kita sendiri turut berperan menimbulkan kesulitan tersebut. Hal itu lebih mudah dilakukan supaya kita tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Ketika kita terpapar virus, siapa yang akan kita salahkan?
kita sendiri yang tidak waspada, atau orang lain yang tidak mematuhi protokol kesehatan atau bahkan pemerintah, atau barangkali menyalahkan Tuhan yang mengizinkan kita terpapar penyakit. Mentalitas menyalahkan tidak membawa kemajuan, kita akan jalan di tempat atau bahkan mundur ke belakang. Jenguklah diri kita, apakah kita telah membiarkan mentalitas menyalahkan menjadi suatu sifat dan kebiasaan? Mari kita berdoa agar Tuhan menjadikan kita benar dan berkenan kepadanya. Jemaat berdoa terlebih dahulu secara pribadi, dan saya akan menutupnya dengan doa pengakuan dosa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Di hadapan-Mu, kami telah mengakui dan menyesali kesalahan dan dosa-dosa kami. Ampuni, pulihkan, dan mampukanlah kami ya Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu tetap hidup di dalam kebenaran dan berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Kita aminkan pengakuan dosa kita dengan bersama-sama menyanyikan NKB 13, bait 1 dan 3. O Allahku, jenguklah diriku. Jemaat, mari bangkit berdiri.
Bagi kita yang mengakui kesalahan kita dan memohon agar Tuhan menjadikan kita benar, firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-24 tertulis demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari bersama-sama kita menyanyikan NKB 21, bait 1 dan baitnya yang kedua, Ku diberikan kidung baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku. Irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku, segala dosaku dihapusnya hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan bersama, kita berdoa mohon bimbingan dari Roh Kudus. Mari bersatu hati dalam doa. Bapa yang maha baik, Bapa yang kami puja dan kami sembah dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami menghampiri tahta-Mu ya Tuhan, memohon cinta kasih dan belas kasihan-Mu, supaya anugerah yang kami terima ini menjadi lebih luar biasa lagi, dan kami merasakan sapaan firman-Mu. Karena itu berbicaralah kepada kami, baik melalui pembacaan firman Tuhan, maupun melalui pewartaan sabda yang akan hamba-Mu beritakan pada pagi hari ini. Untuk itu ya Tuhan, urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, baik anak-anak-Mu yang menyimak dan membaca dari firman yang tertulis, maupun hamba-Mu yang dipercaya untuk memberitakannya, supaya Engkau kuasai dengan Roh Kudus-Mu, agar dalam proses pembacaan dan pewartaan sabda Tuhan ini, kami memperoleh berkat yang bersumber daripada-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyapa kami secara pribadi demi pribadi, sehingga manfaat firman-Mu itu menjadi relevan bagi setiap orang. Karena itu kami bergantung sepenuhnya ke dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup itu. Amin. Pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Matius 21, mulai ayat 23 hingga 32. Matius 21, mulai ayat 23. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya, dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawaban kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?
Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki, ia pergi kepada anak sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapak. Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih di dalam Yesus Kristus, tema yang kita angkat pada pagi hari ini adalah mentalitas menyalahkan. Mentalitas menyalahkan itu terjadi bukan serta-merta dialami oleh setiap orang. Mentalitas menyalahkan itu timbul akibat adanya budaya asuh yang salah. Budaya asuh yang kita alami pada waktu kecil, yang seringkali hal itu justru timbul dalam situasi keluarga yang terlalu memanjakan kepada anaknya. Saya mengambil contoh Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Ketika anak kecil jatuh, dia belajar berjalan. Apa yang dilakukan dan dikatakan oleh orang tuanya? Orang tuanya untuk mengalihkan anak pikirannya, lalu dia mengatakan, lantainya nakal. Lalu dia mengambil sapu lidi lalu memukul lantai, ini gara-gara lantai nih. Makanya adik manis jatuh itu kan ya. Lalu supaya anak tidak nangis, dia elus-eluslah dia. Kok lantainya yang nakal? Kenapa bukan memberi support? Ayo bangkit lagi. Enggak apa-apa, jatuh enggak apa-apa. Ayo berjalan lagi. Orang tua lebih memilih menyalahkan lantai ketimbang memberikan support kepada anak yang jatuh tadi. Bapak Ibu, budaya seperti ini mungkin sebagian kita ngalami. Saya yang tinggal di Jawa Tengah, Bapak Ibu, pada waktu kecil nuansa ini sudah biasa. Kalau ada orang tua yang ngomong anaknya, situasi ini saya dapati sehari-hari seperti itu. Bukan anak yang dikasih tahu, tetapi justru benda mati yang disalahkan, pihak lain yang disalahkan. Lalu apa dampaknya kalau budaya ini dikembangkan dan masih berjalan? Dampaknya ketika dewasa Bapak Ibu bisa berkembang luar biasa, yang itu yang kita sebut dengan mentalitas menyalahkan ini. Ketika kita salah bukan kita koreksi diri tapi kita menyalahkan pihak lain. Dampak pada masa dewasa ketika misalnya kita sudah berusaha, kita sudah berjuang, kita bikin bisnis, bikin toko Bapak Ibu. Kita lihat toko di sebelah rame. Bagaimana sikap kita karena kita memakai mental menyalahkan? Dia mengatakan, oh dia sangka pakai penglaris, itu sebabnya tokonya rame. Ketika tetangganya kaya, apa yang dikatakan oleh orang yang menderita mental menyalahkan ini?
Oh dia pelihara tuyul, makanya dia kaya raya, duitnya selalu dapat tiap malam tuh, tuyulnya yang bekerja. Ketika karirnya tidak naik, mandek aja di situ. Apa yang dikatakan? Oh diguna-guna teman sejawat nih, teman saya kerja nih, sehingga karir saya nggak naik-naik. Tapi ketika karir temannya naik, apa yang dikatakan? Oh itu gara-gara dia suka menjilat itu. Kenapa makanya dia cepat naik. Dan ketika dia mendapati ada temannya yang mudah dapat pacar, apalagi gonta-ganti pacar, apa yang dikatakan? Oh dia kan pakai pelet, dia pakai susuk gitu kan. Nah inilah Bapak Ibu gambaran dari yang disebutkan mentalitas menyalahkan yang diderita oleh seseorang. Tapi yang mau saya katakan pada pagi hari ini adalah mentalitas menyalahkan bukan semata-mata terjadi karena keinginan orang itu. Tetapi kontribusi dari kita sebagai keluarga, bahkan kita sebagai komunitas masyarakat, membentuk dan melanggengkan mentalitas menyalahkan itu, dan menanamkan sejak dari kecil anak-anak yang sebenarnya dia tidak mau jadi orang yang bermentalitas menyalahkan, tapi kita memberikan support dengan cara-cara seperti yang sebutkan di atas. Lalu apa kena mengenanya dengan renungan kita hari ini? Bapak Ibu, Allah tidak menghendaki kita memiliki mentalitas yang menyalahkan itu. Namun sebaliknya Allah menghendaki supaya kita memiliki pribadi yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap apa yang kita perbuat. Itulah yang Allah kehendaki. Jangan menjadi orang yang gampang menyalahkan pihak lain. Tapi jadilah orang yang bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita menjadi pribadi yang tidak bermentalitas menyalahkan, namun menjadi pribadi yang bertanggung jawab itu? Bapak Ibu, mari kita menggali jawaban berdasarkan bacaan yang kita baca tadi. Bacaan dari Matius 21, 23-32 tadi menggambarkan ada dua peristiwa yang disajikan dalam dua perikop yang menunjukkan bagaimana kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab itu. Yang pertama, pentingnya kita mengenali diri kita sendiri. Pentingnya kita mengenali diri kita sendiri. Bagaimana kita mengenali diri kita sendiri, Bapak Ibu? Apakah sejak kecil kita ini dibesarkan dengan pola asuh dari mentalitas menyalahkan ini? Apakah di dalam komunitas kita sejak masa kanak-kanak kita diam di tengah-tengah budaya asuh yang melakukan mentalitas menyalahkan ini? Mari kita lihat, kalau kita ada di tengah-tengah situasi yang seperti itu, baik di tengah keluarga yang di dalamnya mempraktikkan mentalitas menyalahkan ataupun di tengah masyarakat yang di dalam masyarakat itu dominan mentalitas menyalahkan, maka di situ kita harus melakukan hal yang luar biasa untuk mengenali diri. Oh iya, saya terpapar oleh mentalitas menyalahkan. Saya telah bermentalitas menyalahkan dan mungkin cenderung menyalahkan orang lain ketika terjadi suatu peristiwa yang merugikan atau kita melarikan diri dari kenyataan yang harus kita tanggungnya. Inilah yang saya maksudkan, mengenali diri. Kita sebagai pribadi, apakah kita orang yang terpapar mentalitas menyalahkan ini? Mentalitas menyalahkan ini indikasinya lebih mudah Bapak Ibu. Orangnya sering mencari kambing hitam. Loh ini Bapak Ibu, namanya kambing, ada kambing banyak, yang kenapa dipilih kambing hitam? Istilah ini, istilah kambing hitam itu bertolak dari kitab Perjanjian Lama. Ketika bangsa Israel hendak mempersembahkan korban tebusan dosa, mereka mengambil dua kambing. Yang satu warna hitam, yang satu bukan warna hitam. Lalu kambing ini dibawa ke suatu padang gurun Bapak Ibu. Lalu satu kambing ini satu didoakan untuk dilimpahi segala dosa orang-orang Israel saat itu. Dan setelah didoakan oleh imam dilimpahi dosa-dosanya tadi, kambing ini dijerumuskan ke dalam jurang. Dia mati karena dijerumuskan. Apakah kambingnya salah? Kambingnya berdosa? Tidak. Inilah teori kambing hitam itu. Ada satu yang dikorbankan, dijerumuskan untuk menanggung kesalahan orang lain. Kalau kita cenderung berpikir dan bertindak demikian,
Hari ini diingatkan, kenalilah dirimu, supaya engkau tidak mudah mencari kambing hitam, lalu menjerumuskan orang lain harus menanggung dari segala kesalahanmu. Yang ketiganya yang disampaikan untuk mengenali diri adalah, cobalah berpikir positif. Jangan berpikir negatif. Ketika kita melihat orang, ketika kita melihat sesuatu yang berbeda dengan kita, yang lebih baik daripada kita, letakkanlah pikiran dengan dasar cara berpikir yang positif dan bukan negative thinking. Inilah yang harus kita kenali, apakah di dalam hidup ini kita cenderung menggunakan cara berpikir dengan pola negative thinking. Ketika kita cenderung menggunakan negative thinking, maka di sini sebagai tanda awas bagi kita. Kenali. Jangan-jangan kita sudah mulai terpapar dengan mentalitas menyalahkan ini. Cenderung menyalahkan orang lain. Siapapun yang di sekitar kita, kita salahkan kalau ada kesalahan. Kita tidak berani mengambil sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan. Bapak Ibu, ini pentingnya kita mengenali diri, baik di situasi kita hidup, keluarga kita, masyarakat kita, ataupun cara berpikir kita yang cenderung mencari kambing hitam, cenderung negative thinking. Lalu bagian yang kedua, yang harus kita lakukan agar kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan meninggalkan mentalitas menyalahkan adalah lakukanlah introspeksi dan koreksi. Mengenali diri tidak cukup Bapak Ibu. Kita harus mencari yang lebih dalam, melihat yang lebih dalam. Introspeksi adalah upaya melihat yang lebih dalam daripada sistem berpikir kita, pola pikir kita. Apa yang kita pikirkan, yang biasanya cenderung menyalahkan orang lain. Dan apa yang kita rasakan, itulah yang kita lihat. Oh, saya cara berpikirnya kok begini. Oh, saya cara merasanya kok begini. Ketika melihat orang berbaju bagus, kenapa kok saya iri? Itu perasaan kita. Kenapa berpikir demikian? Kenapa saya menuangkan pikiran demikian? Itulah harus kita lihat. Nah, kalau kita melihat ke dalam diri kita tahu bahwa itu salah, maka disinilah kita perlu melakukan koreksi. Artinya koreksi adalah tindakan membenarkan, mengoreksi, membuat menjadi benar, bukan mencari pembenaran diri. Bedanya pembenaran diri dengan mencari koreksi adalah pembenaran diri masih dalam kategori mentalitas menyalahkan. Tapi upaya membenarkan, mengoreksi diri supaya menjadi benar adalah tindakan untuk berkembang lebih baik lagi. Maka dari situ kita melihat bagaimana suatu yang harus dipertanggungjawabkan ini. Kalau saya melihat dua perikop tadi Bapak Ibu, yang pertama Yesus dipertanyakan sebenarnya. Dipertanyakan oleh orang-orang penting, alim ulama yang ada di bait Allah pada saat itu, mempertanyakan dengan kuasa apa Yesus melakukan mujizat-mujizat. Yesus melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa itu. Dengan cara itu dia harus mempertanggungjawabkan. Tapi mereka lupa bahwa apa yang mereka lakukan itu sebenarnya adalah bagian dari rasa iri dan rasa tidak sukanya mereka terhadap Yesus. Bukan murni mau mencari tahu Yesus dapat kuasa dari mana. Tapi mereka iri, mereka tidak suka terhadap Yesus. Itu sebabnya Yesus tidak memberikan informasi langsung yang mereka butuhkan sebenarnya. Karena mereka bukan mencari jawab yang sesungguhnya. Mereka hendak menyalahkan Yesus. Tetapi jawaban Yesus adalah jawaban yang tidak mudah untuk menjerumuskan dia pribadi. Pada saat itu, apa yang dilakukan Yesus adalah membukakan pikiran mereka. Kalau cara pikirmu demikian, maka engkau tidak akan menjawab yang baik. Cara pikir hanya mencari kesalahan orang lain tidak akan memuaskan dirimu. Tetapi cara pikir yang berani mengoreksi diri, itulah yang akan memuaskan dirimu, apapun jawabannya. Sekalipun baik jawabannya, tapi kalau motivasinya bukan untuk mencari informasi atau pengetahuan, maka dijawab sehebat apapun jawabannya, tidak akan memuaskan diri. Inilah yang artinya Yesus katakan dalam kaitan ini, jangan menjadi pribadi yang mudah menyalahkan, mencari kesalahan orang lain oleh karena iri, oleh karena dengki, dan oleh karena tidak suka. Tetapi kita harus mengubahnya menjadi pribadi yang mau mengoreksi diri, mau dikoreksi. Pada bagian yang kedua perikop berikutnya Bapak Ibu, Yesus menunjukkan satu gambaran bagaimana menjadi pribadi yang bertanggung jawab itu dilihat dari perumpamaan dua anak
yang disuruh oleh ayahnya. Yang menarik ini Bapak Ibu, anak yang pertama disuruh bilang nggak mau. Iya tapi nggak melakukannya gitu kan ya. Anak yang kedua bilang nggak mau tapi melakukannya. Bapak Ibu, ini banyak ditafsirkan bahwa anak kedua itulah anak yang baik. Anak yang taat kepada orang tua. Tetapi menurut hemat saya bukan itu pencapaiannya. Yang mau dikatakan adalah baik anak pertama maupun anak kedua sama-sama menunjukkan hal yang tidak bertanggung jawab. Kalau mau ya mau, kalau enggak ya enggak. Maksudnya kan begitu bertanggung jawab. Anak kedua ini memang menunjukkan akhirnya suatu penyesalan karena dia menjawab tidak mau, lalu dia pergi melakukan apa yang diperintahkan ayahnya. Anak kedua yang merepresentasikan pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal, gambaran dari orang-orang yang di luar orang bait Allah, orang-orang suci yang selama ini menggambarkan tokoh-tokoh imam-imam bait Allah. Pada saat itu disentil oleh Yesus melalui perumpamaan itu, dan saat itu mereka harus berubah. Apa yang mau disampaikan pada bagian ini? Yang mau disampaikan adalah kepada kita yang biasa hidup di bait Allah, hidup di gereja. Marilah kita sikapi apa yang difirmankan Tuhan ini dengan sikap yang jelas dan lugas Bapak Ibu. Kalau ada firman atau perintah Allah begini, jangan didiamkan. Bilang iya, bilang amin, bilang haleluya, tetapi sampai keluar gereja halelupa, enggak dilakukan. Nah ini sama dengan anak pertama tadi. Anak yang kedua bilang enggak mau, oke enggak mau, tapi lakinya selalu lebih baik dari anak yang pertama. Mari kita diajak supaya kita melatih diri kita untuk meninggalkan mentalitas menyalahkan. Perlu enggak anak kedua menyalahkan anak pertama atau anak pertama menyalahkan anak kedua? Kakakku aja lah yang keladang. Atau anak kedua, adik aja yang kuat tenaganya. Tidak perlu. Karena yang Allah kehendaki adalah kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Pribadi yang bertanggung jawab adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa dan itu menyenangkan hati Bapa. Mentalitas menyalahkan tidak akan membangun diri atau persekutuan. Ini harus menjadi catatan penting. Kalau itu diterapkan di tengah-tengah persekutuan kita, ingat, mentalitas menyalahkan tidak akan membangun dirimu sendiri, pribadimu sendiri, tidak akan, sama sekali tidak. Mentalitas menyalahkan juga tidak akan membangun persekutuanmu. Dalam satu persekutuan kalau ada satu atau dua orang yang bermentalitas menyalahkan, maka rusak itu persekutuan. Yang dicari kesalahan orang lain. Untuk itu hari ini kita diingatkan, baik secara pribadi kita melakukan koreksi diri, maupun secara massal sosial komunitas kita juga bersama-sama saling mengingatkan bahwa kita harus mengubah diri dan mengoreksi diri. Apa yang Tuhan kehendaki hari ini, biarlah kita latih. Proses tidak mudah, tapi niat juang harus tetap teguh. Sekalipun kita tidak bisa langsung mengubah diri kita secara luar biasa dan hasilnya maksimal, tetapi kalau kita punya niat maju berjuang, pelan ataupun lambat, kita tetap mau berjuang berubah untuk mengubahnya. Kiranya kita dijauhkan dari orang-orang yang bermentalitas menyalahkan. Tetapi lebih penting daripada itu, kiranya kita mau mengubah diri manakala ketika kita memiliki mentalitas yang menyalahkan. Karena keduanya itu penting untuk dilakukan agar kita menjadi orang-orang yang taat pada firman Tuhan, bertanggung jawab atas yang kita perbuat, tidak melemparkan kesalahan kepada orang lain, apalagi menjerumuskan orang lain ke dalam kehancuran. Mentalitas menyalahkan, merusak, menghancurkan. Tetapi kesadaran diri untuk mengakui kesalahan dan juga bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat adalah cara yang baik, etiket yang baik, karakter yang baik yang Tuhan kehendaki untuk dimiliki oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya. Amin. Holy words, long preserved for all born in this world. We resound with God's on high,
Oh, let the ancient words impart. Words of life, words of hope, give us strength, help us cope in this world where we roam. Ancient word will guide us home. Ancient word, ever true, changing me and changing you. We have come with open heart. Let the ancient word impart. Holy words of our faith, hand it down to this stage. Come to us through sacrifice, heed the faithful words of Christ. Holy words, long preserved for our walk in this world. There is none with God's own heart. Let the ancient words impart. Ancient words, ever true, changing me and changing you. We have come with open heart. Let the ancient words impart. Ancient words, ever true, changing me and changing you. We have come with open heart. Let the ancient words impart. We have come with open heart. Let the ancient words Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini kami datang berdoa untuk lahan gereja di Nusa Loka, Bumi Serpong Damai. Berkatilah ya Tuhan proses perizinan yang sedang kami ajukan kepada pemerintah daerah Tangerang Selatan. Berkati juga panitia pembangunan ya Tuhan dari GKI Sarua Indah dan dari GKI Serpong.
yang mengurus proses perizinan, pemanfaatan lahan, dan IMB tersebut, ya Tuhan. Ke dalam tangan kasih-Mu, kami berdoa untuk lahan di Dusun 3. Berkati kami supaya kami dapat mengelola dan memanfaatkannya dengan baik dan bertanggung jawab. Kami juga berdoa untuk Yayasan Sekolah Nusa Indah. Berkatilah proses belajar mengajar di tempat ini, ya Tuhan. Berkati juga guru, karyawan, dan staf. Kiranya tetap di dalam lindungan kasih-Mu, ya Tuhan. Dengarkanlah doa dan seruan kami, ya Tuhan. Hamba-Mu melanjutkan permohonan dari pergumulan jemaat kami di sini. Kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang boleh Engkau tambahkan usia, dan anak-anak-Mu berulang tahun, ya Tuhan. Kami bersyukur untuk Daniel Ta, Saudara Yoel Dwi Guntoro, Ibu Nur Cahaya Tambunan. Engkau telah menambahkan kekuatan kesehatan sehingga bertambah usia dalam penuh sukacita. Berkatilah mereka, ya Tuhan, supaya tahun-tahun kehidupan mereka di masa yang akan datang dipenuhi sukacita dan kedamaian dan senantiasa dalam jangkauan pemeliharaan Tuhan. Di dalam segala sukacita kami juga berempati dengan saudara-saudara kami yang dalam penderitaan sakit. Kami menyatukan hati di dalam derita saudara-saudara kami dalam masa pemulihan. Ibu Gustina Pasaribu Boru Marpaung, Ibu Mami Palon, Ibu Sarah Jaya Sumadi, Ibu Hana Panjaitan, Ibu Yulia Kristianti, Ibu Virginia Samanta Sapang, Bapak Christian Huta Galung, Ibu Nike Elizabeth Buki, Ibu Maria Magdalena, Bapak Wahyu Hidayat, Ibu Yohana Triani, Bapak Elisa Hia, Bapak Rudi Pasaribu, dan Bapak Sarasi Ganda Tua Panggabean. Kiranya Tuhan Engkau berkenan melawat, menguatkan dan menghibur saudara-saudara kami, terlebih harapan kami Engkau menyembuhkan dan memulihkan saudara-saudara kami, baik secara fisik, secara batiniah maupun psikologisnya. Tuhan, pulihkanlah mereka. Kami berdoa untuk persekutuan dari jemaat-Mu GKI Sarwa Indah ini, ya Tuhan. Dalam kondisi pandemi ini, persekutuan secara fisik yang terbatas, ya Tuhan. Kiranya persekutuan fisik yang terbatas ini tidak mengurangi ikatan persekutuan yang mendasar, yang esensial. Karena itu, ya Tuhan, bangunlah manusia batinnya dari hari ke hari, sehingga jemaat dan simpatisan GKI Sarwa Indah tetap senantiasa mengalami persekutuan yang indah, sekalipun secara virtual ataupun dengan cara-cara yang lain. Kami berdoa untuk rencana ke depan, secara khusus rencana pemanggilan calon pendeta. Kiranya Tuhan memberkati saudara kami, saudara Christian Dewantara, yang saat ini telah menyelesaikan masa-masa perkenalannya. Kiranya Tuhan memberkati supaya masa berikutnya, masa orientasi boleh dijalani dengan kekuatan daripada Tuhan. Biarlah kami sebagai jemaat maupun simpatisan boleh bekerja bersama-sama, melayani bersama-sama, bergumul bersama-sama untuk memajukan persekutuan dalam kehidupan menggereja di GKI Sarwa Indah ini. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu dan simpatisan dalam kesulitan pandemi ini, ya Tuhan. Banyak mengalami kesulitan secara ekonomi. Tuhan, Engkau memberkati. Biarlah usaha-usaha yang ditekuninya, kerja ataupun karya yang dilakukannya, membuahkan hasil yang di dalamnya tercermin adanya aliran berkat. Dengan demikian, ya Tuhan, setiap anak-Mu tidak pernah kekurangan, namun mendapatkan pemeliharaan yang daripada Tuhan. Kami menyerahkan juga masa depan gereja-Mu ini, panitia semester yang telah merancangkan beberapa kegiatan, secara khusus kegiatan Natal maupun Advent, ya Tuhan. Berkatilah supaya panitia semester ini boleh bekerja secara luar biasa dan di dalamnya mewujudkan kegiatan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semakin bermanfaat dan relevan untuk konteks GKI Sarwa Indah. Inilah seru doa kami yang kami panjatkan di dalam Yesus Kristus yang mengajarkan doa kepada kami, Bapa kami.
di sorga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, dan ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara-saudara, mari kita sampaikan persembahan syukur kita seraya mengingat firman-Nya dalam 2 Korintus 4 pasal ke-15. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Mari kita iringi persembahan kita dengan menyanyikan NKB 134, bait yang pertama dan keempat. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Syukur ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatan, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hendak mengungkapkan terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang telah tercurah bagi kami. Engkau memelihara, menjaga dan memberkati kehidupan kami. Semua itu tidak sebanding dengan persembahan yang kami kumpulkan ini. Namun kiranya Engkau berkenan menerimanya Tuhan. Kuduskan setiap umat-Mu yang mengelola persembahan ini, agar kiranya persembahan ini boleh menopang setiap pelayanan yang kami lakukan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Allah lewat turun dunia, Kau
Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya, jemaat dan simpatisan GKI Sarwa Indah, saya mengundang dan mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama menggumuli firman Tuhan di dalam acara Pemanah Alkitab Interaktif yang diselenggarakan pada hari Kamis setiap minggunya, yang secara online pada saat ini kita lakukan, karena dengan PA ini kita boleh menggeluti firman Tuhan, boleh berbagi berkat, dan juga boleh menyampaikan pemikiran-pemikiran yang diinspirasi oleh Alkitab. Dan pada kesempatan yang lain, bagi kita semuanya yang beribadah di hari Minggu, saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat menjalankan ibadah, pelayanan, dan juga karya yang konkret bagi jemaat Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Minggu. Teman-teman jangan lupa ya untuk ikut doa bersama Korem setiap hari Minggu pukul 6 sore. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Holy words, long preserved for all one in this world. We resound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart. Words of life, words of hope, give us strength, help us cope in this world where we roam. Ancient word will guide us home. Ancient word, ever true, changing me and changing you. We have come with open heart. Let the ancient word impart. Holy words of our faith, hand it down to this stage. Come to us through sacrifice. Heed the faithful words of Christ. Holy words, long preserved for our walk in this world. There is none with God.
changing me and changing you. We have come with open heart. Let the ancient words impart. We have come with open heart. Let the ancient words impart.